Pemirsa, Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan satu tersangka dalam kasus pembunuhan Kresna Wahyu Nur Rahmat, siswa SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah. Tersangka berinisial AMR diketahui sebagai rekan satu kamar korban dan masih di bawah umur. Dari hasil olah TKP, pihak penyidik diketahui sudah memeriksa sebanyak 17 saksi serta berhasil menyita sejumlah barang bukti seperti satu bilah pisau serta seragam tersangka yang digunakan saat membunuh korban. Irjen Pol Condro Kirono, Kapolda Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa pelaku merupakan sesama siswa Taruna Nusantara Magelang. Pelaku diketahui menyimpan dendam terhadap korban karena dilaporkan ke pihak sekolah saat kepergok mencuri dan korban menolak dimintai bantuan saat telepon genggam pelaku disita oleh pihak sekolah. Dia sakit hati dengan adanya perbuatannya, dia mencuri diketahui, kemudian handphonenya disita karena korban diminta untuk mengambil tidak mengambil. Jadi gumpalan sakit hati itu pada jam 3 itu dia bangun, kemudian dia jam 3.30 itu melakukan pembunuhannya. Kemudian ini sama persis dengan hasil otopsi. Otopsi dokter mengatakan bahwa kejadian antara jam 3. Untuk mengetahui bagaimana kelanjutan proses penyidikan kematian siswa Taruna Nusantara ini, saat ini kita telah terhubung dengan Kombes Pol Jarod Padakova, Kabid Humas Polda Jawa Tengah yang saat ini tengah berada di Magelang. Selamat sore Pak Jarod. Selamat sore Mbak Umi. Ya Pak Jarod, kita ingin konfirmasi sekali lagi ya terkait dengan hasil penyidikan dari pihak kepolisian di Magelang bahwa motif pembunuhan ini adalah sakit hati. Apakah betul Pak? Sampai saat ini memang betul apa yang dirilis oleh Bapak Kapolda tadi siang, bahwa motif pembunuhan ini adalah sakit hati anak pelaku terhadap anak korban tersebut. Ya, Pak Jarod, apakah ada pelaku lain yang terlibat sejauh ini? Sejauh ini hasil penyidikan, ya sekarang kita sudah tingkatkan dalam proses penyelidikan, dan penyidikan ini menjadi proses penyidikan karena sudah ditetapkan sebagai anak pelaku, dan sampai sekarang belum ada motif lain maupun tersangka lain. Jadi sampai saat ini pelaku tunggal ya. Berapa banyak saksi yang telah diperiksa Pak Jarod? Tadi malam kita tambahan satu dari karyawan salah satu mall, yang mana kita juga sita CCTV yang ada di mall tersebut, di mana diketahui bahwa anak pelaku tersebut satu hari sebelum melakukan perbuatan membeli dua bilah pisau, yang mana hal itu juga kita jadikan barang bukti. Dan tadi malam setelah kita interogasi dan kita periksa kembali anak pelaku tersebut, dengan kita sajikan alat bukti atau barang bukti yang ada di lapangan atau yang kita sita, ini akhirnya anak pelaku tersebut mengakui atas perbuatannya. Ya, Pak Jarod, apakah aksi pembunuhan ini memang sudah direncanakan? Dugaan sementara memang kita juntukan kepada 338 ya, pembunuhan dan berencana, dan saat ini penyidik untuk melengkapi berkas sedang melaksanakan prarekonstruksi, dan besok hari Senin kita akan melaksanakan rekonstruksi serta kita mengambil keterangan saksi ahli pidana lagi dari UGM. Setelah itu kita lengkapi berkas, dan mudah-mudahan minggu depan berkas sudah lengkap dan kita serahkan kepada jaksa penuntut umum, Pak. Ya, Pak Jarod, kita lihat kasus ini kan baru terjadi pada Jumat kemarin ya. Begitu cepat dari pihak kepolisian sudah berhasil mengungkap kasus ini dan menetapkan satu-satunya pelaku dalam kasus ini. Apa yang kemudian membantu pihak kepolisian begitu cepat bisa berhasil mengungkap kasus ini? Syukur alhamdulillah dalam pengungkapan ini memang
1 kali 24 jam penyidik berhasil mengungkap pembunuhan tersebut, yang mana berkat dukungan dari pihak sekolahan Taruna Nusantara dalam proses olah TKP maupun informasi-informasi yang kita dapatkan untuk menyusun konstruksi bahwa itu merupakan perbuatan pidana di mana seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Ini yang kita berhasil ungkap, serta bukti-bukti lain yang ada di TKP maupun di luar TKP atau di mal tersebut. Ini yang akhirnya setelah dari pagi sampai malam hari, orang yang tadinya kita periksa sebagai tersangka ya belum mengakui, sekitar pukul 21.30 akhirnya anak pelaku tersebut mengakui atas perbuatannya setelah kita konfrontasi dengan alat bukti yang kita sita. Ya, Pak Jarod, informasi yang beredar di media, di sejumlah media, diketahui bahwa korban dalam kasus pembunuhan ini memang berasal dari keluarga TNI. Bagaimana pihak kepolisian bisa menjaga netralitas dalam hal ini untuk mengungkap kasus ini sehingga bisa selesai sebaik-baiknya? Perlu saya sampaikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan ini kita independen, fokus terhadap dugaan terjadinya pembunuhan, dan di mana dari pihak sekolahan juga sangat kooperatif untuk membantu Polri dalam penyitaan barang bukti maupun olah TKP, serta tadi siang kita sudah rilis bersama-sama dari pihak Yayasan Sekolah SMA Taruna, dan beliau sangat apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada Polda Jawa Tengah dan Polres Magelang Kabupaten dengan cepat bisa mengungkap kasus ini. Baik, terima kasih Pak Jarod Padakova, Kabid Humas Polda Jawa Tengah yang telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih. Pemirsa, tak butuh waktu lama bagi pihak kepolisian untuk menemukan tersangka pembunuhan siswa SMA Taruna Nusantara. Barang bukti berupa pisau dan baju berlumur darah ditemukan di lokasi di seputar sekolah, dan korban ditemukan tewas pada Jumat dini hari, dan selang 1 hari saja polisi berhasil menetapkan rekan satu korban sesama siswa SMA Taruna sebagai tersangka. Kresna Wahyu Nurahmat, remaja berusia 15 tahun yang tewas terbunuh, telah dimakamkan pada Jumat malam. Setelah memeriksa 17 saksi dan gelar perkara, polisi menetapkan tersangka berinisial ANR yang diduga membunuh siswa kelas 10 itu. Rupanya ANR adalah teman satu kamar korban yang diduga memiliki dendam sehingga membuat tersangka tega membunuh temannya. Polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan tersangka saat membunuh korban. Ada struk pembelian pisau yang ada di celananya, masih ada bekas darahnya. Itu udah yang beli sudah nggak bisa mengelak lagi seperti itu. Iya, sakit hati karena perbuatan dia diketahui. Kemudian juga yang kedua tadi handphonenya yang disita. Alibi dari pelaku apa? Alibi pelaku dia cerita bahwa dia sering nonton film folk crime. Tersangka terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan tersangka juga sudah dikeluarkan dari SMA Taruna Nusantara. Filosofi pendidikan di TN ini, kami ditugasi untuk mendidik anak macam. Nah, ketika anak macam itu sudah diajari jungkir balik dan seharus mengaum, terus ketika itu nggak mampu, ya kami terus terang, Bapak Ibu mohon, ya nanti itulah yang akan kami lakukan bahwa putra putrinya bukan yang tidak pintar, tidak cerdas, tapi inilah tuntutan visi misinya TN. Ini sudah dilakukan seperti itu. Kini tersangka diamankan di Polres Magelang, Jawa Tengah hingga proses penyidikan selesai sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Tim Liputan Metro TV.
Pembunuhan yang terjadi di area SMA Taruna Nusantara mencoreng wajah SMA berbasis semi-militer ini. Selama ini SMA Taruna Nusantara termasuk dalam salah satu SMA favorit yang memiliki berbagai fasilitas dan juga prestasi. SMA Taruna Nusantara atau kerap disebut Tarnus adalah sebuah sekolah menengah tingkat atas berasrama yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sekolah ini dikenal dengan penekanan pada nilai-nilai kebangsaan dan kedisiplinan semi-militer. Dengan luas 23 hektar, sekolah ini memiliki 30 kelas dan terdiri dari 1.000 siswa, baik dari jurusan ilmu alam maupun ilmu sosial. Para siswa yang tinggal di asrama memulai kegiatan sekolah pada pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang, dilanjutkan dengan ekstrakurikuler seperti olahraga, musik, dan seni. Selain itu, sekolah juga memberikan berbagai fasilitas seperti laboratorium kimia, fisika, dan biologi, hingga studio musik dan fasilitas olahraga yang lengkap. Saya mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan minat dan bakat saya akan seni dan kreativitas. Berbagai prestasi juga banyak diraih oleh SMA yang berdiri sejak 14 Juli 1990 ini, seperti Olimpiade tingkat nasional hingga tingkat internasional. Meskipun sekolah ini sering disebut sekolah semi-militer, namun kurikulum yang digunakan dibuat oleh Depdiknas, sehingga bisa dibilang SMA ini sama dengan SMA lainnya. Lulusan terbaik dari SMA Taruna Nusantara ini akan mendapat penghargaan medali emas Garuda Trisakti Taruna Tama. Lulusan terbaik ini dinilai berdasarkan prestasi akademik yang diraih, kepribadian, serta kesehatan jasmani.